Salam, selamat pagi keluarga kerajaan surga, keluarga kerajaan Allah yang aku kasihi, yang semua kasihi, gitu ya. Pagi ini aku akan bercerita sedikit, judulnya apa ya? Saling mencocokkan. Jadi ada pemuda nih setiap pagi kalau dia lewat di salah satu toko jam, selalu dia berhenti, lalu dia memutar-mutar jamnya, gitu ya. Setiap hari dia lewat, dia selalu memutar-mutar jamnya. Satu waktu orang yang punya toko itu merasa, ini nggak bener nih, kayaknya setiap pagi dia berhenti loh di depan toko aku dan memutar-mutar jamnya. Ada apa ya? Yuk kita tanya, gitu ya. Keluarlah yang punya toko. Hmm, sebutlah ini ya, mas gitu, ini orang Jawa kebetulan. Mas, kenapa selalu Anda lewat toko saya selalu berhenti dan memutar-mutar jam? Terus pemuda ini, mas yang tadi, ngomong gini, oh iya pak, saya selalu mencocokkan jam saya karena tugas saya di perusahaan saya itu suka membunyikan bel ya, kayak bel masuk kerja atau apa yang det gitu ya. Saya tugasnya di situ. Jadi untuk memastikan bahwa jam saya itu benar, saya lewat sini itu selalu saya mencocokkan jam. Oh, udahlah. Berlalu sih pasnya. Yang punya toko bilang gini, kayaknya biasanya gue nih yang nyocokin sama bel itu ya. Gue mencocokkan setiap jam yang ada di sini dengan yang ada yang bunyi itu. Ini mana yang benar ya? Nah, di mana itu kebenaran ya? Gitu ya. Apakah kebenaran itu begitu relatif sehingga kebenaran itu tidak bisa dipegang? Kebenaran ada dua sih, absolut sama yang relatif. Nah, kebenaran itu bukannya kebenaran yang relatif, kebenaran ya. Tapi kebenaran itu adalah absolut gitu. Kalau dalam ilmu pengetahuan itu nggak ada absolut, tidak absolut. Tidak absolut itu berarti berubah-ubah ya. Kalau absolut itu tetap. Itu kebenaran itu ilmu pengetahuan itu tidak absolut. Jadi selalu berubah-ubah. Selama tidak ada fakta yang menolak kebenaran itu, nah, dia dinyatakan tidak absolut. Nah, Tuhan adalah entitas yang absolut. Dan Tuhan itu sendiri, kita tahu Tuhan itu adalah kebenaran. Karena Tuhan itu adalah firman Tuhan, firman itu sendiri. Gitu ya. Jadi firman itu absolut loh bagi saya. Dan bagi kalau absolut saya katakan di ajaran saya, Alkitab yang isinya firman Tuhan adalah absolut. Karena itu adalah sejarah dari Tuhan sendiri sampai detik ini. Alkitab dan firman Tuhan itu adalah transenden ya, gitu loh. Di luar akal, di luar kehendak, melampaui kehendak, melampaui akal manusia, menembus sana, menembus sini. Absolut. Siapa yang berani membantah fakta itu? Siapa? Siapa yang berani membantah firman Tuhan? Gak ada. Makanya dia absolut. Karena Tuhan sendiri adalah firman. Jadi firman itu absolut ya. Kita baca di kalau kata Alkitab begini, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Tadi ya saya bilang ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau manusia, ilmu pengetahuan itu terbatas ruang dan waktu. Nah, kita tahu ya, ada fisika, ada apa. Itu ruang. Kimia pun begitu. Ada ruangnya. Gitu loh. Kalau Tuhan kita, firman Tuhan, tidak ada batas ruang dan waktu. Menembus, melampaui segala akal, pikiran, kehendak ya. Nah,
hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Dari 2000 tahun yang lalu, sejak histori itu dituliskan, sejak cerita itu dituliskan, sampai detik ini yang namanya firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya, berubah versinya, berubah translate-nya, bahasanya. Kan semua jutaan sekarang, jutaan kopi sudah diterjemahkan dengan bahasa masing-masing. Itu berubahnya, tapi isinya tidak berubah ya. Dahulu dan selama-lamanya. Firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut nih, dimana setiap orang harus bercermin kepadanya. Kita buka lagi, itu di Mazmur 119 ayat 160. Firman Tuhan jadi pedoman hidup. Benar, pedoman hidup dan terang kebenaran bagi jalan hidup kita. Di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Gitu ya. Yesus memperkenalkan diri sebagai kebenaran, sebab memang Dia adalah kebenaran. Bagian lain dari Alkitab dengan jelas menyebut Yesus sebagai firman. Kayak tadi aku bilang ya, Tuhan itu sendiri adalah firman, gitu ya. Jadi semua karakternya, semua kisah hidupnya, semua itulah yang ada di firman. Itu yang tidak dapat dibantah, absolut. Apa yang sudah dilewati, kemudian dituliskan, tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Jadi begitu. Bagian firman yang telah menjadi manusia, nah Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia, sebagai naturnya ya, natur 100% sebagai Tuhan 100%. Itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman yang hidup, sehingga tidak heran jika Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah kebenaran sejati. Apakah Anda sudah memiliki kebenaran sejati? Mungkin akhir-akhir ini semuanya selalu berpatokan pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang membantah fakta itu, berarti itu dikatakan gak absolut dong. Tapi siapa? Kembali lagi saya ngomong. Siapa yang berani membantah firman Tuhan? Karena Dia hidup, menghidupi kita semua. Semuanya kalau mau sedih, mau senang, mau apa, semua akan kembali ke firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah panutan, tuntunan. Kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan, apa kabar ya? Pasti akan salah jalan. Karena hukum, peraturan yang paling hakiki, yang paling absolut itu adanya di firman Tuhan. Karena hukum sekarang bisa dibeli sama duit. Ups, gak semua, itu oknum. Oke teman-teman, jadi begitu cerita pendek aku hari ini. Tuhan Yesus memberkati.